Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ayusri Wahyuni, NIM 2020-621-21011. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai elemen dasar dan bentuk. Langsung ke materinya, yaitu yang pertama elemen dasar. Seluruh bentuk bergambar dimulai dari titik yang menempatkan dirinya dalam pergerakan. Titik itu bergerak dari garis hadir menjadi sebuah wujud sebuah dimensi pertama. Jika kemudian garis itu berpindah untuk membentuk sebuah bidang, kita akan mendapatkan sebuah elemen dua dimensi. Bagian-bagian dari elemen dasar yaitu yang pertama, ada titik. Titik menandakan sebuah posisi dalam ruang. Titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman. Sebagai sebuah elemen utama di dalam pembendaharaan bentuk, sebuah titik dapat digunakan untuk menandai ujung dan pangkal sebuah garis, perpotongan dua buah garis, pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume, dan juga pusat sebuah bidang. Selanjutnya ada garis. Garis merupakan sebuah titik yang dipanjangkan. Secara konseptual, garis memiliki panjang tanpa lebar maupun kedalaman. Garis merupakan suatu elemen penting dalam seluruh formasi konstruksi visual. Garis dapat digunakan untuk menggabungkan, menghubungkan, menopang, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya, menjelaskan batas-batas serta memberikan bentuk kepada bidang, dan juga menegaskan permukaan bidang. Selanjutnya, ada bidang. Bidang adalah sebuah garis yang jika diperpanjang ke arah lain selain arah hakikinya. Sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki kedalaman. Terdapat 3 jenis bidang, yaitu bidang atas kepala, bidang dinding, dan juga bidang dasar. Bidang atas kepala merupakan bidang yang membentang dan melindungi ruang interior sebuah bangunan dari sebuah elemen yang membentuk permukaan penutup pada ruangan di atasnya. Bidang dinding merupakan bidang yang memiliki orientasi vertikal, sifatnya aktif di dalam lingkup pandang kita yang normal, serta memegang peranan penting dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang arsitektural. Kemudian bidang dasar berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan. Selanjutnya itu ada volume, merupakan sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Seluruh volume dapat dianalisis bahwa ia terdiri dari titik atau vertex, tempat beberapa bidang bertemu, garis atau tepi, tempat dua bidang bertemu, dan juga bidang atau permukaan yang mendefinisikan batasan sebuah volume. Selanjutnya itu ada bentuk dasar. Bentuk dasar adalah aspek prinsip yang membantu kita mengidentifikasi serta mengategorikan bentuk. Bentuk dasar memiliki sifat visual sebagai berikut, yaitu ukuran, warna, dan tekstur. Ukuran merupakan dimensi fisik panjang, lebar, dan kedalaman sebuah bentuk. Warna merupakan fenomena persepsi cahaya dan visual yang bisa digambarkan dalam hal persepsi individu yang dilihat melalui nilai rona, saturasi, dan nuansa. Selanjutnya tekstur, yang merupakan kualitas visual dan terutama indera sentuhan yang diberikan pada suatu permukaan. Bentuk juga memiliki sifat yang sering terkait dalam menentukan pola dan komposisi elemen-elemennya, yaitu posisi, orientasi, dan inersia visual. Posisi adalah lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya atau area visual di dalam tempat di mana ia dilihat. Orientasi adalah arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik batas area, bentuk lain, atau terhadap orang yang melihat bentuk tersebut. Sedangkan inersia visual merupakan derajat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk. Selanjutnya, bentuk dasar yang utama. Menurut sumber yang saya baca, bentuk dasar utama itu terdiri dari 3, yaitu lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Lingkaran adalah seluruh bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Segitiga merupakan sebuah figur bidang yang memiliki 3 sisi dan memiliki 3 buah sudut. Sedangkan bujur sangkar merupakan sebuah figur bidang yang memiliki 4 sisi yang sama panjangnya dan 4 buah sudut tegak lurus. Selanjutnya, bentuk-bentuk solid primer. Yang pertama itu ada bola, merupakan sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah setengah lingkaran di sepanjang garis tengahnya yang jarak seluruh titik di permukaannya sama ke titik pusatnya. Yang kedua ada tabung, merupakan sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah persegi pada salah satu sisinya. Yang ketiga ada kerucut, merupakan sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Selanjutnya ada limas, merupakan sebuah polihedron yang memiliki sebuah alas poligonal dan permukaan segitiga yang bertemu pada sebuah titik. Yang terakhir ada kubus yang merupakan sebuah solid prismatik yang disatukan oleh 6 buah sisi bujur sangkar yang sama. Selanjutnya, bentuk-bentuk beraturan dan bentuk tidak beraturan.
Bentuk beraturan merupakan bentuk yang bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten. Sedangkan bentuk tidak beraturan merupakan suatu bentuk yang terbentuk dari bentuk beraturan yang elemen tak beraturannya dikurangkan atau dihasilkan dari suatu komposisi tidak beraturan dari bentuk yang beraturan. Transformasi bentuk merupakan variasi yang dimunculkan melalui manipulasi satu atau beberapa dimensi atau dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Terdapat 3 transformasi bentuk, yaitu transformasi dimensional, di mana suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara merubah satu atau lebih dimensinya dan tetap mempertahankan identitas aslinya. Yang kedua ada transformasi subtraktif, di mana sebuah bentuk dapat ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya. Dan yang terakhir ada transformasi aditif, yang merupakan transformasi dengan cara menambahkan elemen-elemen pada volumenya. Selanjutnya itu ada jenis bentuk, yaitu bentuk aditif, bentuk terpusat, bentuk linier, bentuk radial, bentuk terkluster, dan juga bentuk grid. Bentuk aditif merupakan bentuk yang dihasilkan dengan cara menghubungkan atau menempelkan secara fisik satu atau lebih bentuk anakan terhadap volumenya. Bentuk terpusat merupakan sejumlah bentuk sekunder yang dikelompokkan terhadap sebuah bentuk berinduk pusat yang dominan dan membutuhkan dominasi visual. Selanjutnya bentuk linier. Bentuk linier dapat dihasilkan dari suatu perubahan proporsional di dalam sebuah dimensi bentuk ataupun penataan serangkaian bentuk yang terpisah di sepanjang sebuah garis. Selanjutnya bentuk radial. Bentuk radial merupakan suatu komposisi dari bentuk linier yang memanjang keluar dari sebuah bentuk pusat dengan cara radial atau arah jari-jari. Selanjutnya bentuk terkluster. Bentuk terkluster dinilai kurang dalam hal keteraturan geometris dan sifat bentuk terpusat. Namun, sebuah bentuk cluster cukup fleksibel dalam menyatukan bentuk-bentuk dengan berbagai macam ukuran, bentuk dasar, orientasi ke dalam strukturnya. Yang terakhir, bentuk grid. Grid merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua perangkat atau lebih garis sejajar yang memiliki jarak teratur satu sama lain, di mana ia menciptakan suatu pola pada geometris titik-titik berjarak teratur pada pertemuan garis dan bidang-bidang yang dibentuk secara teratur. Selanjutnya, penegasan bentuk. Penegasan bentuk atau artikulasi adalah cara bagaimana permukaan sebuah bentuk bersama-sama menciptakan bentuk dasar dan volumenya. Suatu bentuk dapat dipertegas dengan cara, yang pertama, membedakan bidang yang berdekatan dengan penggantian material, warna, tekstur, ataupun pola. Yang kedua, mengembangkan sudut sebagai elemen linear independen, bidang yang terdekat pada bagian tersebut. Selanjutnya ada membuang sudut untuk memisahkan secara fisik bidang-bidang yang bertetangga, dan yang terakhir menerangi bentuk tersebut untuk menciptakan kontras tajam pada tingkat nada di sepanjang tepi dan sudut-sudutnya. Selanjutnya yang terakhir ada sudut. Sudut merupakan bagian yang menunjukkan pertemuan antara dua buah bidang. Sudut dapat diperkuat secara visual dengan cara menghadirkan sebuah elemen berbeda dan terpisah pada permukaan-permukaan yang bergabung. Elemen ini menegaskan sudut sebagai sebuah kondisi linear, di mana mendefinisikan tepi-tepi bidang yang berdekatan dan menjadi fitur positif dalam bentuk tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.